Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Sabtu 15 Juni 2024 dengan judul Pembebas yang Kuat dan Perkasa. Ayatnya di dalam Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa kita harus berjaga-jaga di setiap sisi dan dengan tekun melawan tuduhan-tuduhan tersembunyi dan tipu muslihat iblis. Dia telah mengubah dirinya menjadi malaikat terang dan menipu ribuan orang dan membawa mereka tertawan. Keuntungan yang dia ambil dari ilmu pengetahuan tentang pikiran manusia sangat luar biasa. Di sini, seperti ular, tanpa disadari dia menyusup untuk merusak pekerjaan Tuhan. Mujizat dan karya Kristus akan ia tampilkan sebagai hasil keterampilan dan kekuatan manusia. Jika dia melakukan serangan terbuka dan berani terhadap kekristenan, itu akan membuat orang-orang Kristen yang berada dalam kesusahan dan penderitaan datang di dekat kaki penebus dan pembebasnya yang kuat dan perkasa akan menyebabkan musuh yang berani itu melarikan diri. Karena itu, dia mengubah dirinya menjadi malaikat terang dan bekerja atas pikiran untuk memikat mereka dari satu-satunya jalan yang aman dan benar. Diarahkan pada kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui Musa ketika Tuhan mengirimnya ke hadapan Firaun. Setan memahami apa yang harus dia lakukan dan dia sudah siap siaga. Dia tahu betul bahwa Musa dipilih Allah untuk mematahkan perbudakan atas anak-anak Israel dan bahwa dalam pekerjaannya dia membayangkan kedatangan pertama Kristus untuk mematahkan kuasa setan atas keluarga manusia dan membebaskan mereka yang dijadikan tawanan oleh kuasanya. Setan tahu bahwa ketika Kristus akan muncul, perkara-perkara besar dan mujizat akan dilakukan olehnya agar dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus dia. Setan gemetar karena kekuatannya. Dia berkonsultasi dengan para malaikatnya bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus mencapai dua sasaran. Satu, untuk menghancurkan pengaruh pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Musa dengan bekerja melalui agen-agennya dan dengan demikian memalsukan pekerjaan Tuhan yang sebenarnya. Kedua, untuk mengerahkan pengaruh melalui pekerjaannya para ahli sihir akan menjangkau segala zaman dan menghancurkan dalam pikiran banyak orang yang benar-benar percaya akan mujizat-mujizat dan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Kristus ketika ia datang ke dunia ini. Dia tahu bahwa kerajaannya akan menderita karena kuasa yang dia pegang atas umat manusia akan tunduk kepada Kristus. Tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban itu dilakukan melalui Musa untuk meyakinkan Firaun bahwa akulah aku yang agung, mengutusnya untuk memerintahkan Firaun agar membiarkan Israel pergi supaya mereka dapat melayani dia. Testimonies for the Church volume 1 halaman 290 dan 292. Renungkan lebih dalam. Bagaimana Roh Kudus membantu saya bersiap menghadapi serangan jahat iblis? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat luar biasa bagaimana kita melihat pekerjaan daripada setan untuk menggulingkan kebenaran, berusaha untuk menumbangkan anak-anak Tuhan dari sejak dahulu kala, zaman perjanjian lama. Namun kita melihat bagaimana seperti Musa tetap kokoh teguh berdiri, dan juga pada saat diperhadapkan dengan berbagai kuasa-kuasa kegelapan, ilmu-ilmu sihir untuk menentang kebenaran Allah, tetapi dia tetap setia sehingga mujizat Tuhan berkuasa untuk dapat mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan itu. Sekarang ini tentu kuasa-kuasa yang sama pun akan tetap ada. Bahkan setan juga melancarkan kuasa yang lebih luar biasa lagi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mampu untuk berhadapan dengannya? Atau kita mencoba dengan usaha kita? Tentu kita akan kalah. Tetapi pada saat kita bersandar kepada Tuhan, sama seperti Musa pada zaman itu juga, dia tetap meminta
kuasa daripada Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, maka semuanya akan membawa kemenangan dalam kehidupan baik anak-anaknya di akhir zaman ini. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Selalu dituntun, diarahkan dan didekatkan kepada Tuhan untuk dapat lebih melihat dan lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terutama pekabaran lewat renungan kami ini ya Bapa, menolong kami untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan tetap berlangsung, tidak melepaskan anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman, tetapi dengan kekuatan kuasa Tuhan, bahkan mujizat-mujizat ya Bapa, tetap berlangsung untuk menolong umat Tuhan, untuk melalui segenap tantangan dan cobaan. Kami yakin dan percaya di saat kuasa setan semakin dikerahkan di akhir zaman ini pun, maka Tuhan juga akan melipat gandakan kuasa. Biarlah kami akan memohon penyertaan dan bersandar kepadamu. Tuhan tolong umat Tuhan dimanapun berada. Kami tetap harus melanjutkan kehidupan kami sembari menantikan kedatangan Tuhan. Peliharakanlah hidup kami, cukupkan dalam segala kebutuhan, dan bahkan berikan keberhasilan dalam semua rencana-rencana. Dan biarlah melalui kelimpahan berkat Tuhan, maka kami juga dipakai dan dipergunakan untuk menjadi alat-alat, menjadi saksi kebenaran Tuhan, menyebarluaskan kabar Injil ini sehingga Yesus segera akan datang. Bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam lemah iman, Tuhan teguhkan, kuatkan mereka. Yang sakit Engkau akan pulihkan ya Bapa, dan melalui semua itu biarlah iman dikuatkan. Kami yakin dan percaya juga ya Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang berada dalam penderitaan dan problema, kesusahan, Tuhan yang akan menolong mereka ya Bapa. Berdoa bagi gereja Tuhan yang menjadi satu cara alat yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan jiwa-jiwa. Biarlah roh persatuan terjadi bagi umat-umat Tuhan. Demikian juga ya Bapa, ada damai sukacita bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati para pimpinan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya dapat mensejahterakan dan bahkan harapan kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tetap dapat memiliki kebebasan untuk memuji, memuliakan Engkau pada hari yang Engkau tentukan. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.